Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi. Kami percaya saudara sedang melakukan adanya suatu perubahan dan ada hasrat dalam hati untuk melakukan kecerdasan emosi. Pada hari ini kalau saudara pengen tahu bahwa kita terutama di Indonesia ini harus meningkatkan akal sehat, karena di mana-mana sudah merajalela dan marak sekali untuk emosi. Jadi kalau kita mengikuti emosi, nah saudara, yang sudah kita pelajari minggu lalu, itu terjadi kerusakan pada kesehatan. Itu pun tidak kita sadar. Nah saudara, untuk meningkatkan imun kita adalah kita menjadi pelaku firman. Di antaranya adalah jaga hatimu, karena disitulah sumber kehidupan. Nah, jadi saudara jaga hati saudara semuanya, karena itu adalah sumber kehidupan. Nah saudara sekalian, kalau kita perhatikan minggu lalu, kalau kita tidak bisa, nah di sini yang menjadi masalah, tidak bisa mengendalikan emosi, maka emosimu akan menguasai roh, kemudian jiwa, dan akhirnya tubuh menjadi rusak. Nah, kita lihat dalam beberapa hal dalam Alkitab. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami mau melanjutkan untuk melakukan dengan cermat kecerdasan emosi, karena kami mempunyai soft skill, keterampilan lunak yang bisa kami tingkatkan. Terima kasih Tuhan, dan kami minta Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, supaya kami memakai akal sehat yang dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus silakan, dan biarlah kami yang melihat dan melakukan, kami mendapatkan kesembuhan dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, begini, nanti kita akan lihat beberapa contoh, tapi bukan hari ini, yaitu nanti kita masuk kepada pelajaran mentor. Nah, bagaimana mentor ini? Saudara, Tuhan bicara di antaranya tadi kepada
kain dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kita masuk lanjut ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus untuk saudara melakukan kesadaran emosi saudara dan saya. Nah, ini hal-hal yang harus kita lakukan. Ini bukan mudah-mudahan, tetapi harus. Nah, saudara, kita lihat yang pertama, saudara harus mengampuni kesalahan orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana kalau saudara tidak bisa mengampuni? Saya jawab, saudara, sudah kita belajar minggu yang lalu tentang SWOT. Ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, saudara, kita semua mempunyai kelemahan. Saudara jangan anggap orang lain itu tidak ada kelemahan, apalagi saudara sendiri merasa, oh ya, saya tidak ada kelemahan, saya kuat semua dalam segala hal. Nah, saudara keliru. Nah, saudara, itulah sebabnya kami sering katakan pada saudara, jangan lupa baca Alkitab, merenungkan dan berdoa, lalu saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam roh, kemudian tenggelam dalam bahasa roh, mencari wajah Tuhan, kemudian tenggelam dalam firman, sebab firman itulah yang mengubah saudara dan saya. Saudara, kitab yang paling berkuasa dan otoritas tertinggi dalam hidup manusia sebetulnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab tidak mengandung firman Tuhan, tidak. Alkitab tidak berisi firman Tuhan, bukan. Dalam gereja kami itu sudah jelas bahwa kami melakukan Injil sepenuh, karena ada Injil yang gadungan, sudah berjalan di mana-mana, Injil yang palsu. Nah, kita melakukan Injil sepenuh, full gospel. Nah, jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, kalau saudara belum bisa terima, coba doa. Ya kan, coba berdoa. Ya kan, apa betul? Ya kan, apa betul? Nah, saya juga dulu tidak bisa terima itu. Saya bilang apa betul, apa betul. Tetapi setelah saya pelajari, saya berdoa, waduh, memang luar biasa. Hidup kami secara pribadi banyak sekali diubah dan diberkati, lalu diperbaiki. Nah, saudara, belajar mengampuni. Mengampuni itu adalah roh Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, Matius 14 sudah jelas. Bapa di surga tidak akan mengampuni engkau, tidak bakalan. Nah, kalau Bapa di surga tidak mengampuni, artinya saudara, apapun yang saudara lakukan itu sia-sia. Apapun sia-sia, karena tetap berdosa. Saudara tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapak juga tidak mengampuni. Nah, saudara, dendam itu roh. Adanya roh setan, roh iblis. Nah, saudara, coba kita sadar ini. Jadi yang pertama adalah coba saudara sadar dulu ini. Sadar. Oh iya, saya ini sadar nih, ya kan, mengapa saya sulit mengampuni. Memang dia salah. Memang dia nipu segala macam, berat, saya tahu berat. Tetapi walaupun seberat apapun, saudara ingat, kita ini dosa saudara dan saya itu seharusnya masuk ke dalam neraka. Sudah wajar kalau saudara dan saya disalibkan, wajar. Ya kan ini. Nah, tetapi ketika saudara terima Yesus, dan itu adalah kasih karunia, saudara, kita mesti mengampuni yang lain. Bahkan Yesus memberikan contoh yang banyak sekali. Ya kan, banyak sekali. Saudara bisa baca. Ya, karena saudara, ini yang pertama.
saudara harus mengampuni kesalahan orang lain. Dia salah, dia apapun tidak tahu. Pokoknya saudara ngampuni. Seperti Tuhan mengampuni dosamu. Memang kita yang salah tapi Tuhan yang ngampuni. Nah saudara, yang kedua, jangan. Ini suatu keharusan. Jangan mendengarkan omongan orang iri hati. Yang iri hati itu banyak itu. Ya kan, banyak ini. Nah saudara, iri hati itu gampang begini. Dia ngomong pada saudara, mungkin pada siapapun. Kamu tahu tidak, bapak itu sombong itu, bapak itu. Lihatlah nah begini nah. Tahu tidak ibu itu, wah, ya kan itu. Ya kan, nah saudara, dia ini iri lalu mengeluarkan kepahitan kepada orang lain. Nah, jadi saudara terima itu. Artinya saudara, tadi saya sudah katakan, coba pakai akal sehat. Coba belajar pakai akal sehat. Belajar ini. Nah, kebetulan saudara, ini ada berita yang tidak baik. Di kita ini nih 60%, 70% dalam negara dan masyarakat itu orang bodoh. Di antaranya mungkin saudara akan bingung lagi. Ada seorang dosen S3. Ya kan, dia ngajar dan sebagainya. Tetapi karena omongan dan lain, dia meninggalkan Yesus karena omongan. Nah, kemudian juga yang lain-lain. Nah, saudara, di sini diminta saudara jangan. Nanti kita akan belajar, bukannya hari ini, di dalam mentor nanti itu apa manusia itu. Nah, saudara, ini kelihatan Yesus sudah mengatakan pohon itu akan kelihatan dari buah. Buahnya pahit, tawar, atau beracun. Nah, jadi saudara, dari omongan, ya kan, dari omongan, dari dia taruh dalam statusnya dalam media sosial dan sebagainya. Kelihatan ini nih, dia ini iri, dengki, pahit atau dan sebagainya. Padahal saya ngomong dulu sebentar. Semua kita mengalami namanya konflik. Konflik itu sebetulnya mendewasakan saudara. Itu mendewasakan antara dua ini. Saudara menjadi baik atau menjadi ke bawah. Jadi itu ada dikatakan di dalam bahasa Inggris, engkau bisa better or bitter. Ada dua itu, dua kemungkinan. Saran kami supaya saudara cerdas emosimu, coba kita belajar. Bisa katakan amin? Saudara bisa belajar. Saya juga bisa belajar. Karena dalam diri saya dan diri saudara itu adanya istilah baru, ya kan? Namanya soft skill dalam bahasa Inggris. Keterampilan lunak. Nah, itu bisa diubah. Nanti kita lihat yang berikut nanti. Nah, saudara, coba belajar ini. Belajar kopik ini jangan gampang mendengarkan bisikan, apalagi bualan, rayuan, janji-janji bohong itu. Wah, itu berjalan ke mana-mana berjalan itu. Nah, saudara, jangan menghilang atau menyendiri, tidak dalam kelompok lagi. Karena kebetulan saudara kalah. Contoh tadi, gagal dalam pernikahan. Ya kan, ada yang gagal lalu dia menghilang. Lalu dia tidak ikuti komunitas Kristen, anak Tuhan. Sudah sekian lama, dia ikuti komunitas yang lain. Lalu ini saudara menyangkal Yesus. Nah, saudara perhatikan ini. Mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengalami indah dengan Tuhan, ketika saudara murtad,
saudara lebih jahat. Ada ayatnya dalam Petrus itu, saudara akan lebih jahat. Lebih baik saudara tidak mengenal kebenaran, lebih baik. Ya kan, sudah hilang, hilanglah. Nah, jadi saudara sekali di sini, saudara jangan mempunyai mental kalah. Mental kalah. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, Tuhan tidak memberikan kita roh kalah, dan Tuhan tidak pernah memberikan kita yang tidak baik. Bahkan Yesus katakan, kamu lebih daripada pemenang. Bukankah itu luar biasa? Saudara coba katakan pada dirimu dan pada diri saudara yang lain, saudara lebih daripada pemenang. Bisa katakan amin. Nah, saya tidak ceritakan lagi bagaimana lebih daripada pemenang itu. Nah, saudara, orang yang cerdas, ini cerdas ini nih, kecuali saudara termasuk, sorry ya, memang bodoh itu kan, biar bagaimanapun tetap bodoh itu kan ya. Saudara tidak mau berubah, ya kan, dia senang dalam kebodohan, itu kecuali. Tapi saudara, kita mau bangkit, amin. Kita bangkit dari kebodohan, ya kan, kita bangkit dari dalam lembah, kan, karena kita mempunyai roh Tuhan, roh yang di atas segala roh. Roh apa yang ada di dunia ini? Yang di atas roh itu adalah roh Tuhan, nggak ada yang lain. Orang yang cerdas sangat ini, sangat paham akan arti sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Saudara lihat negara Republik Indonesia, berapa kali dalam peperangan untuk merebut kemerdekaan. Kemudian sudah merdeka pun ada yang berontak sini, berontak situ. Ini sebuah perjuangan. Amin. Hidup kita ini pun adalah sebuah perjuangan. Nah, jadi saudara, tapi ingat, perjuanganmu tidak sendirian. Yesus katakan, Tuhan yang Maha Tinggi, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yesus berjanji, karena ada roh Tuhan di sini, men. Ya kan, ada roh Tuhan di sini. Saudara, dalam hidupmu ada roh Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Ya, karena saudara, saya bangga karena saya mempunyai roh Tuhan. Tapi tidak perlu kita banggakan dalam kedagingan. Yang kita banggakan adalah Yesus mati di kayu salib. Nah, tetapi orang yang kurang cerdas, nah di sini, yang kurang cerdas, sebetulnya kalau saya ngomong lebih kasar lagi, tetapi orang yang bodoh, nah ini bodoh ini, ya kan, tidak bijak, tidak cerdas, akan menghilang ketika tahu dirinya telah kalah, gagal dalam sebuah pertandingan. Ya kan, kita ini dalam pertandingan kehidupan, ya kan, ada dalam perjuangan dan yang lain, ya kan, ada yang perjuangan dalam pacaran, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam usaha, ya kan, semua tadi. Saudara, memang kita dalam pertandingan, dalam usaha dagang pun dalam pertandingan. Nah, jadi saudara, jangan menghilang. Cari kelompokmu, cari kawanmu, cari mentor. Saudara, bolak-balik saya selalu menekankan pada saudara perlu mentor. Saya pun hari ini ada mentor ya, pada hari ini nih. Dan nanti kita akan belajar dalam pelajaran apa itu mentor nanti. Nanti kita akan lihat, kita akan buka sejelas-jelasnya. Jadi saudara bisa lihat dan lalu lakukan. Saudara ingat, saudara tidak sendirian. Kata Yesus, aku menyertai kamu. Nah, saudara, yang keempat, jangan selalu ingin sempurna, ingin punya suami sempurna, punya istri sempurna, punya gereja sempurna, mempunyai gembala sidang sempurna. Saya mau tanya, ada? Ada itu waktu kita kembali ke rumah Bapa. Di situ semuanya kita sempurna. Lalu waktu kita turun lagi di bumi, ya kan, untuk
selama 1000 tahun, lalu masuk kekal lagi di bumi. Nah itu semuanya sempurna. Amin. Nah selama kita di bumi ini, itu latihan. Saudara, latihan. Latihan. Kita hidup ini adalah seperti panggung sandiwara. Latihan. Latihan. Nah saudara, tapi jangan pakai topeng. Ini kan, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Padahal, saudara ngomong aja dengan terus terang. Nanti kita akan lihat. Manusia, namanya manusia ini, adalah tempatnya apa? Salah. Ya kan? Saudara, dalam diri kita semua ini mempunyai kelemahan, weakness. Ya kan, kita sudah belajar SWOT. Ya kan, memang saudara dan saya mempunyai strength, kekuatan, kemampuan, potensi, bakat yang lain. Itu betul. Tetapi di samping itu, saudara mempunyai kelemahan. Bisa sadar? Bisa katakan amin? Saudara sadar ini, ya kan? Sadar, saudara cari di mana yang sempurna. Yang sempurna itu adalah milik Tuhan. Ya kan, Tuhan yang memiliki kesempurnaan di dalam Yesus sempurna. Itu aja, habis, selesai, karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Nah saudara, yang kelima, jangan selalu memikirkan masa lalu. Yesaya dikatakan, biarlah zaman dahulu, ya kan, tidak usah dipikirkan. Apalagi dosamu. Tuhan katakan kalau kamu sudah minta ampun, Tuhan sudah jauhkan itu antara timur dan barat. Dosamu yang merah seperti biji kirmisi. Itu saudara, ada biji namanya kirmisi. Kalau sudah dicelup baju warnanya hitam atau merah, tidak bisa diubah. Contoh baju saya ini, nah ini, ya kan, sudah ada warna coklat, ada warna hitam, bisa saya ubah? Tidak bisa. Tetapi dalam Tuhan bisa diubah. Nah itu sebabnya saudara, jangan trauma. Ya kan, dulu saya gagal, ya kan, dulu saya tidak berhasil, ya kan, bahkan ada kawan saya itu, dia nikah pertama itu cerai, nikah yang kedua cerai, lalu yang ketiga dia ada pacaran, lalu mereka ini istilah lain, saya minta maaf dulu, kumpul kebo ini. Nah saudara, saya ngajak dia bicara di hati ke hati. Saya bilang, kamu coba nikah lagi betul-betulan di hadapan Tuhan. Nah kebetulan waktunya nikah pertama, yang kedua dia belum dalam Tuhan, belum. Nah yang ketiga ini kebetulan semuanya dalam Tuhan. Saya bilang coba yang ketiga. Dia bilang, Pak, aku takut gagal. Dia bilang begitu, takut gagal. Ya kan, dia trauma sekali. Saya bilang tidak bisa, Pak. Bapak, bukan saya setuju kawin cerai dikawinkan, bukan. Kami tidak setuju itu, ya kan. Waktu bapaknya menikah pertama, yang kedua saya tidak tahu, ya kan. Kalau saya ini tahu, saya akan coba mengkonseling istri kamu yang kedua atau yang pertama, saya coba ini. Tetapi ini saya kenal sama kamu sudah pacaran dengan yang calon ketiga ini. Nah jadi saya tidak bisa ke belakang lagi, tidak bisa, karena kamu sudah yang baru ini. Nah saudara, setelah di konseling yang lain, kebetulan mereka ini bukan jemaat kita, bukan, ya kan, kebetulan. Kemudian dengan singkat mereka nikah dan mereka bahagia, dan saya berikan kiat-kiat untuk hidup dalam rumah tangga yang bahagia tadi. Nah saudara, ini, nah kemudian kesalahan dan kegagalan masa lalu itu biar menjadi jejak hidup yang bisa dijadikan sebuah pelajaran. Sebuah kegagalan itu adalah batu lompat untuk naik, batu lompat untuk sukses. Jadi saudara lihat dalam Alkitab, siapa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak pernah gagal? Saya jawab, semuanya gagal. Ya kan, semuanya gagal. Semua, saudara, saya katakan semua.
tetapi mereka bangkit. Nah saudara, Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai anak Tuhan tergeletak. Enggak. Asal kamu waktu jatuh tergeletak, tanganmu angkat begini, Tuhan tolong saya. Sadar dulu bahwa engkau jatuh, sadar dulu bahwa engkau di bawah lembah, sadar dulu engkau masuk dalam lubang, lalu ada tangga, ya kan, ditimpa tangga, ditimpa batu lagi ini. Nah kan itu kan. Tetapi saudara sadar, minta pertolongan, karena pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu Tuhannya Israel. Amin. Nah saudara, belajar, ya kan ini. Hidup ini perjuangan, saya jawab. Hidup ini adalah perjuangan. Saudara, yang keenam, jangan terpaku pada masalah. Waduh, saya salah di sini. Ini ada masalah ini, ada konflik ini, ada ini, masalah ini. Saudara, jangan terpaku, jangan fokus ke situ. Apalagi hari ini nih, adanya COVID, adanya masalah ekonomi, goncangan bencana dan lain-lain. Dan saudara, setelah pelajaran IQ ini habis, kita akan masuk kepada sebuah pelajaran. Judulnya adalah jam hari kiamat. Nah saudara, jam hari kiamat. Saudara, kita tidak bisa terpukau pada COVID, kepada masalah ekonomi, masalah goncangan. Goncangan ini semakin hebat. Semakin hebat saudara sekalian. Saya bukan nakut-nakuti, bukan. Lihat Alkitab lagi. Apa yang terjadi pada hari ini sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Perjanjian baru juga dikatakan lagi. Itulah sebabnya saudara perlu belajar. Perlu belajar pada sumber yang benar. Gereja yang pengajarannya yang benar ini. Jadi saudara jangan terpaku pada masalah. Biarlah masalah itu datang dan membuat kita semakin kuat. Ingat, masalah itu adalah bisa masalah konflik, itu masalah. Masalah hubungan dengan si A, si B, kepahitan tadi kan, kecewa tadi yang lain. Tapi itu konflik, itu sudah menjadi gaya hidup. Ya kan, saudara kecewa, saudara kepahitan, saudara apalagi saya tidak tahu, emosinya naik yang lain. Saya jawab, itu sudah gaya hidup. Gaya hidup manusia berdosa di bumi ini. Tetapi saudara bisa lihat dari segi kacamata yang bukan gelap ini nih. Saudara bisa lihat dari segi kacamata positif. Kita sedang melakukan kesadaran emosi. Konflik itu karena emosi. Konflik itu bukan sebuah benda, itu bukan. Ya kan, kecewa itu juga bukan sebuah benda, itu sebuah emosi, perasaan. Nah saudara, coba belajar ini, ayo, yang bisa katakan amin. Saudara jangan takut, ini baru ke-6, nanti itu semuanya ada 1000 itu. Oh enggak, saudara jangan takut, kita udah sampai 1000 ini nih. Ya karena saudara, konflik mendewasakan. Ingat baik-baik, di sini kami ada yang BPN, ya kan, sudah ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah. Waktu BPN ketemu dengan kami, ya kan, kami tekankan ini, ya kan, ini saudara dalam perkenalan, ya kan, dalam perkenalan itu tahap pertama, tahap kedua masuk dalam pernikahan. Nah itu masuk kepada honeymoon yang kedua, nanti masuk ketiga, ya kan, honeymoon itu bisa setahun, bisa 2 tahun, kemudian honey-nya nguap, hilang, tinggal moon. Nah moon ini masuk ketiga, konflik ini tadi kan. Nah konflik ini adalah penyatuan, ya kan, antara suami dan istri tadi, ya kan. Baru tadi ada yang baru nikah, memang mereka tinggal 2 kota, lalu ketemu. Saya bilang ada konflik ini nih, dan mereka ketawa-ketawa itu kan ya. Saya bilang pasti ada kan. Nah kamu terbuka saja, ya kan, ngomong dengan saya, karena saya adalah papa rohanimu, ya kan.
ngomong aja terbuka, enggak apa-apa, ya kan. Saya juga tidak marah dan juga tidak gubriskan, juga tidak saya perhatikan, ya kan. Ini Nas, jadi saudara, kemudian setelah ada konflik itu baru ada penyatuan yang namanya tadi itu teamwork, ya kan, bisa kerjasama. Lalu masuk lagi kepada kolaborasi. Tetapi waktu kita masuk ke kolaborasi, ada tidak konflik? Ada, tetap ada, ya kan, tetap ada ini. Tetapi konflik itu sudah saudara bisa lewati, ya kan. Tidak konflik yang pertama mungkin, ya kan, awal-awal. Nah saudara, dalam hidupmu dengan orang tuamu ada konflik, dalam gereja pun konflik, dalam kantor pun, dimanapun saudara pergi tetap ada konflik. Nah kalau tidak mau ada konflik ya gampang, ya kan, kembali ke rumah Bapa alias mati. Ya Tuhan, aku mau mati saja, sudah, ya kan. Nah tapi kalau belum waktunya, ngapa saudara mau mati, ya kan. Saudara, konflik hadapi. Nah saudara, yang ketujuh, nah di sini, jangan berkumpul bersama orang, termasuk orang Kristen. Saya bicara kepada orang Kristen ini nih, jangan berkumpul rame-rame, yuk kita satu sel tadi kan, yuk kita makan sama-sama, minum sama-sama tadi kan, lalu ngobrol sama-sama. Tetapi orang itu ingat beracun. Tahu racun itu? Ngomongnya itu pahit melulu, ngomongnya itu adu domba secara halus. Kemudian saudara tahu, dah omongan dia tadi itu yang lain itu merusak, saudara pun akan rusak. Nah ini nanti akan kita perjelas pada waktu pelajaran mentor. Kita akan memperjelas siapa orang ini nih yang beracun tadi. Alkitab sudah ngomong itu. Jadi saya katakan saya akan ambil dari Alkitab. Saudara jangan pikir saya yang buat-buat. Tidak, saya tidak akan buat-buat. Ya kan, dari buahnya kamu akan tahu pohon itu. Pohon itu kan ada buahnya tuh manis, buahnya sehat, ada buahnya beracun, ada buah itu pahit. Nah saudara, jangan kumpul itu, jangan, ya kan. Tapi dia Kristen ini nih, jangan kumpul, ya kan. Mungkin saudara katakan, tapi dia ini pemimpin kami, pendeta lagi, jangan kumpul, ya kan, jangan kumpul, jangan, ya kan. Lihat dari tadi. Nah saudara, kalau saudara kumpul, saudara akan sama dengan dia. Hari ini sudah terkelompok, adanya dalam bahasa Inggris itu, burung itu berkelompok dengan bulunya yang sama. Nah tadi, jadi artinya orang itu kalau memang racun, negatif, ya kan, kepahitan melulu, itu kumpul dengan kepahitan. Kumpul, dia ngomong itu, wah cocok ini nih kan, cocok tadi. Aku kepahitan dengan si A, yang ini aku juga kepahitan sama B, yang ini begini. Mereka ngomong itu sesuai dengan Alkitab. Mereka ngomong itu saling menjatuhkan. Iman mereka bukannya naik, tapi saling terjun ke bawah. Nah saudara, kalau saudara tidak cerdas, tidak pakai akal sehat, masuk. Jadi sekali lagi, saudara pakai akal sehat, atau dalam bahasa Inggris common sense. Common sense, use your common sense, pakai akal sehat. Karena dalam pikir kita ini ada dua, satu saudara bisa terima, satu lagi saudara tidak terima, tetapi yang itu sudah masuk ke dalam. Nah jadi satu waktu dia akan keluar. Saya ambil contoh lah ini, kita masih ada waktu, ya kan. Saya sudah pernah katakan juga pada saudara, ada family kami, ya kan, dia anak Tuhan, keluarga itu, pokoknya family kami lah itu tuh. Saya tahu, saya bergaul dengan orang tuanya, dan dia dengan saya tadi itu, waduh, kami adalah satu keluarga itu. Nah dia sudah nikah, ya kan. Lalu dia satu hari ngomong pada saya, kok suami saya ini nih, buat begini, saya kepahitan, saya kecewa,
Saya bilang suami istri harus ada konflik, harus. Dia bingung gitu kan, dia tambah melotot itu kan. Saya bilang harus, tidak apa-apa itu, ya kan. Nah itu harus, itu sudah gaya hidup. Lalu saya dengan singkat, ya kan, kamu tetap di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman. Ya kau tadi. Nah lalu kapan-kapan dia datang lagi, kami ngomong lagi, dia ngomong gini, nah kok dia ini ada kawan wanita juga, kawan dia katakan begini, dia ini sama senasib, suaminya itu buat konflik dan bukan sehingga istri ini kepahitan dengan suami. Lalu yang cewek ini, ibu muda ini kebetulan bukan anak Tuhan, bukan. Dia bilang, aku kalau ada masalah, aku minum, saya minta maaf dulu ya, pil ekstasi itu, ya kan. Lalu aku bisa fly, ya kan. Aku bisa dengar lagu, aku tripping ding ya kan. Lalu juga aku juga pergi ke diskotik dan yang lain, gitu kan. Nah saya ngomong pada family saya tadi, kamu jangan bergaul dengan ini, jangan kumpul. Memang ini kamu tolak, saya tahu. Tetapi omongan dia tadi itu sudah masuk ke dalam pikiranmu di bawah sadar, masuk secara sadar. Oh saya tolak, enggak lah. Tetapi masuk di bawah sadar. Ketika engkau mengalami konflik dengan suamimu, omongan kawanmu ini akan keluar, dia akan keluar tadi. Lalu saudara, nah mulai iblis mengintip, coba tadi kan. Nah memang betul tadi, ternyata dia ini coba itu. Saya bilang kamu mesti ambil drastis, jangan lagi. Memang kawan baikmu, engkau mesti keluar, jangan kumpul dengan orang beracun, jangan itu. Sekalipun dia sama-sama gereja umpama tadi, itu pun jangan, ya kan. Itu tidak menjamin satu gereja atau Kristen tadi, tidak menjamin. Nah saudara, apa yang terjadi? Kawannya cerai, akhirnya family saya tadi juga cerai. Wah, saya tidak bisa ngomong lagi, tetapi saya tetap monitor dia, tetap, ya kan, tetap ini. Nah jadi saudara, ini sudah jelas wanti-wanti dari Tuhan. Memang ayatnya saya belum buka ya, salah satu nanti itu dalam pelajaran-pelajaran yang berikut, nanti saya buka nanti. Saudara jangan, bisa katakan amin, saudara harus cerdas ini. Nah saudara yang 8, jangan menyimpan dendam. Alkitab sudah jelas terang benderang, ampuni sebelum matahari terbenam. Sebelum, kalau saudara tidak mengampuni matahari terbenam, malam itu dendam ini bicara pada saudara, bicara, dan dia berkembang. Oh kamu begini. Kapan dia? Sudah jam 3 pagi. Besok saudara masih pikirkan itu lagi, apalagi pikiran di bawah sadar itu keluar lagi malam. Kalau lagi ini begini, oh ya pantas ini begini. Saudara, dendammu sudah seminggu, ya kan, dendammu sudah sebulan. Nah saudara, ini benih tadi itu sudah punya akar kepahitan. Dalam Ibrani katakan benih itu sudah mengalihkan akar kepahitan, dan ini akan mengeluarkan buah. Pohon itu akan mengeluarkan buah. Nah buahnya ini tadi, buahnya juga dia beracun, buahnya rusak. Dari mana sumbernya? Tidak mengampuni. Itu aja selesai. Saudara, padahal Tuhan katakan, ada damai sejahtera yang aku berikan pada kamu, melampaui akal sehat kamu. Melampaui. Damai sejahtera yang aku berikan, kata Yesus, bukan seperti dunia. Lebih tinggi damai sejahtera itu. Jadi saudara, saya jawab dulu ya. Orang yang dendam, saya minta maaf dulu, saya ngomong agak kasar. Dia orang bodoh. Dia bodoh. Kenapa bodoh? Dia membunuh dirinya
sendiri. Bodoh, dia tahu Alkitab, bahkan dia khotbah lagi di situ, mungkin dia ngajar lagi, mungkin dia nyanyi dan lain-lain, tetapi dia nyimpan dendam. Ini orang bodoh, dia bunuh dirinya sendiri. Coba saudara belajar kesadaran emosi. Dendam itu emosi, kemudian ditunggangi oleh roh jahat. Setan masuk melalui dendam. Nah saudara, nanti kita akan lihat lebih dalam itu dalam mentor nanti itu. Jadi saudara jangan, kita mau cerdas, amin. Nah saudara bisa, saya katakan tadi bisa, karena saudara mempunyai dan saya soft skill. Nanti kita akan belajar itu pada minggu depan itu, soft skill ini. Nah saudara, yang ke-9, jangan lepaskan tanggung jawab. Itu bukan salah saya, ya kan, itu bukan saya. Konflik bukan masalah saya jawab. Konflik itu terjadi karena engkau, karena saya, ya kan. Dendam itu jadi oleh karena apa? Oleh karena saudara, oleh karena saya. Tidak mungkin tiba-tiba tiba-tiba jadi dendam, enggak, tiba-tiba jadi konflik. Oh tidak. Saudara lihat perang, ya kan, negara A, negara B, ya kan, perang kayak anak-anak itu. Nah jadi saudara jangan lepaskan tanggung jawab. Saudara mempunyai peranan. Saudara mungkin bingung kan? Saudara punya peranan. Yang ke-10, jangan menyalahkan orang lain. Aku benar, dia salah. Lihat Yesus. Yesus pernah membenarkan dirinya, pernah. Yesus pernah membenarkan dirinya, pernah. Dia menyalahkan orang lain, pernah. Yang model itu adalah ahli-ahli agama bangsa Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam besar agama Yahudi. Kamu yang salah. Saudara, sudah jelas? Ya kan, sudah jelas ini. Nah, saya akan coba ngulangi lagi dari awal ini tadi kan, ya kan, supaya kita ingat ini, kita lihat di awal ya. Nah, hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan mendengarkan omongan orang iri hati, orang dendam, kepahitan, kecewa. Ya kan, jangan dengar. Tetapi bagaimana kalau dia konseling, saudara dengar tapi bukan masuk ke hatimu, bukan. Nah itulah namanya karunia gembala. Gembala itu tempat buang sampah. Ya kan, saudara bukan ngomong pada yang lain, enggak, habis di situ. Ketiga, jangan menghilang saat kalah, jangan menghilang, jangan menyendiri. Yang keempat, jangan selalu ingin sempurna, jangan. Ya kan, apakah engkau sendiri sempurna? Saudara pun tidak sempurna. Mencari yang sempurna, tidak kena. Akal sehat tidak nyambung itu. Yang kelima, jangan selalu memikirkan masa lalu. Yang keenam, jangan terpaku pada masalah. Hidup kita ini mempunyai masalah, mempunyai konflik. Jangan terpaku pada itu. Nah saudara, yang ke-7, jangan berkumpul dengan orang beracun, merusak. Jangan nyimpan dendam. Ya kan, jangan lepaskan tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab. Masalah rumah tangga, karena engkau juga terlibat. Ada konflik, itu pun karena engkau yang terlibat. Jangan nyalakan orang lain. Paling gampang nyalakan orang lain. Ketika saudara menyalahkan orang lain, membenarkan dirimu, saya jawab ini, saudara bukan pemimpin efektif, bukan. Saudara bukan pemimpin, bukan. Ciri khas salah satu pemimpin, tanggung jawab. Ini salah satu, tanggung jawab. Dan tidak nyalakan orang lain. Lalu saudara berunding bagaimana cari solusi. Semua konflik, semua masalah
mempunyai solusi. Tidak mungkin ada sebuah masalah tidak ada solusi selama-lamanya, tidak ada. Setiap konflik, setiap masalah, setiap kecewa atau apapun ada solusi. Solusinya, saudara, saya jawab lagi ini nih. Solusinya itu di dalam firman Tuhan. Saya bolak-balik firman Tuhan karena apa? Karena itu adalah pedoman. Pedoman saudara dan saya untuk hidup berhasil di bumi dan sampai ke Bapa dengan selamat. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kalau kami menyadari bahwa kami mempunyai kekuatan dan punya kelemahan, tapi juga Tuhan berikan kami kesempatan dan kami tahu juga ada penghalang dalam hidup kami. Biar ini kami semuanya sadar. Kami sadar dan kami mau mengelola dengan diri kami masing-masing. Dan kami juga memperbaiki hubungan sosial kami, hubungan dengan sesama. Dan kami memperbaiki akan di dalam tanggung jawab di dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua. Biar kami terus melakukan kesadaran emosi kami. Terima kasih Tuhan. Yang menciptakan emosi kami adalah dari Tuhan. Emosi itu bagus. Dan kami minta kepada Jehovah Rafa, Tuhan yang menciptakan emosi untuk memperbaiki, dan kami mau diperbaiki karena Tuhan Jehovah Rafa itu ada dalam diri kami. Dan Yesus mengatakan, aku berserta dengan kamu sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Yesus, Tuhan menyertai kami dan sebagai imam besar kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami yang lihat di sini semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus jadi bagian kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus Yesus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Saudara sekalian, saudara boleh bagikan materi ini kepada kawan-kawan saudara dan famili saudara. Dan saudara kalau ada yang kurang jelas, hubungi kami. Kami dengan senang dapat hubungi saudara. Dan materi ini kalau saudara mau dan berkenan bisa hubungi kami akan berikan gratis dan tidak ada bayaran. Amin. Dan Tuhan berkati. Sampai minggu depan ajak yang lain. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa ya biasa subscribe dan klik dan yang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Adalah pengajaran yang luar biasa yang baru kita dengar. Kita boleh lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Raja kami tinggikan. Kau Raja kami agungkan seumur hidup kami.